Dari betul. Juni 016 ini saya akan membacakan hasil pembahasan dari konsep hukum dalam perspektif ilmu ketatanegaraan di Indonesia dalam karyanya Pak Fahmi Asyariah MH. Nah, ini yang pertama tuh dari konsep kedaulatan ya teman-teman, nah, kedaulatan rakyat dan negara hukum. Nah, pasca reformasi 1998, jadi perubahan besar dalam tatanan ketatanegaraan Indonesia. Kekuasaannya semua otoriter dikembalikan kepada rakyat berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang NRI 1945 tentang kedaulatan berada di tangan rakyat dan penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum pada pasal 1 ayat 3. Nah, esensi kedaulatan kehendak rakyat merupakan satu-satunya sumber kekuasaan yang tertinggi bagi pemerintah atau bisa disebut solus populi suprema lex vox populi vox Dei. Nah itu, rakyat memegang wewenang penuh dalam menjalankan kekuasaan negara baik di legislatif, di yudikatif maupun eksekutif. Nah walaupun dibilang didasarkan di buku ini bahwasanya kekuasaan itu ada di tangan rakyat, tetapi dalam penerapannya itu pun untuk tahun ini dan tahun kemarin setelah pasca reformasi masih ada beberapa terkait otoriter atau militer dari zaman Pak Prabowo pun itu otoriter sangat kental di mana-mana militer masih menguasai di ranah-ranah sipil. Nah selanjutnya itu ada demokratisasi. Nah penerapan ini tuh melalui kedaulatan rakyat yang dibutuhkan melalui pemilihan umum atau pemilu langsung baik nasional maupun pilkada demi melahirkan pemimpin yang mampu menjawab aspirasi dan meningkatkan kehidupan rakyat. Nah yang kedua tuh yang sebabnya selanjutnya itu problematika regulasi dan pilkada. Nah, amandemen Undang-Undang 1945 dilakukan untuk memperbaiki kelemahan konstitusi dalam menjaga kepastian hukum, ketertiban dan kedamaian. Namun dalam pengaturan pemateri muatan hukum seperti kapan pilkada, penyelesaian sengketa atau hak kewajiban peserta seringkali belum diatur secara komprehensif. Nah, perubahan regulasi yang mendadak ini pun memicu ketidakpastian hukum seperti konflik horizontal hingga sengketa di lembaga peradilan yang masih kerap terjadi untuk tahun-tahun ini pun masih terjadi sengketa lembaga peradilan MK maupun MA. Nah, untuk sebab selanjutnya itu sumber hukum ketatanegaraan dan konvensi ketatanegaraan. Nah, dalam ilmu hukum ketatanegaraan terdapat tiga pengertian sumber hukum. Yang pertama itu ada asal hukum, asal penguasa yang berwenang. Yang kedua itu tepat ditemukannya hukum, aturan tertulis, buku, perpu, PP dan lain-lain, kebiasaan rakyat, jurisprudensi atau doktrin. Nah, yang ketiga itu yang mempengaruhi penguasa, keyakinan hukum, rasa keadilan atau perasaan akan hukum. Nah, konvensi ketatanegaraan atau constitutional convention itu sering diidentikan dengan hukum tidak tertulis, kebiasaan atau adat istiadat. Padahal ketiganya itu berbeda secara konseptual. Konvensi tidak membuka perasaan intemporal antiquity atau masa lalu yang tak diingat lagi seperti pada hukum adat. Nah, konvensi merupakan kesepakatan agreement ketatanegaraan yang bisa dituangkan dalam bentuk tertulis, misal seperti persetujuan presiden dengan pimpinan parlemen maupun tidak tertulis. Nah, contoh kebiasaan ketatanegaraan yang diwarisi dari masa lalu seperti pidato ketatanegaraan presiden ketatanegaraan pada 16 Agustus di depan rapat paripurna DPR RI. Dari beberapa kasus tersebut pun kita tahu juga hanya kebiasaan lama yang sering terjadi di dalam tahun-tahun sebelum pasca reformasi itu masih ada di beberapa untuk tahun ini tuh masih terasa banget teman-teman begitu. Santai aja. Nah begitu ya teman-teman. Mungkin kita lihat seperti itu zaman sekarang tuh kabinet gemuk ya teman-teman. Kita lihat sendiri dalam ketatanegaraan kita pun kurang jelas, karena menurut pribadi saya pun bahwasanya kalau kita dilihat secara ideologi bahwasanya kita negara demokratis, tetapi dalam penerapannya itu
di Indonesia pun itu tidak memenuhi syarat demokratis seperti ya kita bisa dibilang itu seperti semi parlementer, di mana ada koordinasi menteri di bawah naungan presiden, dan juga di atasannya menteri itu ada Menko atau menteri koordinasi. Itu pun tidak mencerminkan bahwasannya demokrasi, itu tuh mencerminkan parlementer seperti layaknya seperti perdana menteri itu menjalankan pemerintahnya itu sendiri. Gitu ya teman-teman, kita lihat secara negaraan pun kita masih kurang jelas dan kurang masih kita memihak ideologi demokratis, parlementer atau monarki itu masih acak, masih campur aduk. Itu menurut pribadi saya sendiri. Itu ya teman-teman, sekian dari saya. Bila bisa dibuka, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.